Dewa Obat Terkuat, Bab 599. Pertunanganmu. Wanita itu memandang Ye Qiansui dan melihat ke atas dan ke bawah dengan serius. Dia tidak tahu sekarang bahwa Ye Qiansui bertunangan dengan Lin Yi. Sekarang, semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin puas. Kenapa kamu tidak setuju? Wanita itu tersenyum dan berkata, saya tidak bisa ikut campur dalam hidupnya, selama dia bahagia. Dia telah hilang selama lebih dari 20 tahun dan tidak memberikan cinta keibuan kepada Lin Yi, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Sekarang Lin Yi telah dewasa dan memiliki kehidupannya sendiri serta orang-orang yang disukainya, bagaimana dia bisa ikut campur? Selama Lin Yi menyukainya, dia bisa melihat putranya, yang artinya Tuhan tidak baik padanya. Kamu luar biasa, pantas saja Lin Yi sangat menyukaimu. Wanita itu tersenyum dan berkata, saya harap kalian berdua baik-baik saja. Mendengar ini, Ye Qiansui menghela nafas lega. Dia masih takut ditolak. Lagi pula, sekarang dia tahu bahwa Lin Yi berasal dari keluarga terkenal, keluarga Ye-nya benar-benar agak tinggi. Wanita itu tahu bahwa Ye Qiansui banyak berpikir. Selama kalian berdua baik-baik saja, tidak ada hal lain yang penting. Ye Qiansui mengangguk dengan patuh. Di luar rumah, Lin Yi berdiskusi dengan Xiao Hei dan bersiap untuk tindakan selanjutnya. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk berbalik. Mengetahui bahwa master di balik organisasi laba-laba hitam sebenarnya adalah anggota keluarga Lin dan paman kandung Lin Yi, Xiao Hei juga sedikit terkejut, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Cara menggali orang-orang di baliknya adalah hal yang paling penting. Tersangka terbesar saat ini adalah para pejabat. Xiao Hei telah mengirim orang ke keluarga Du dan keluarga Cheng untuk melakukan pengujian lebih lanjut, tetapi keluarga resmi belum memberikan tanggapan. Jika tebakan Anda benar, maka keluarga Guan menyembunyikannya terlalu dalam. Tapi bagaimana cara mengungkap keluarga Guan itu sendiri? Lin Yi berpikir lama. Alasan mengapa keluarga Guan bisa bersembunyi selama bertahun-tahun dan bersembunyi begitu dalam tanpa membeberkan informasi apapun jelas karena tidak ada yang bisa mengancam mereka secara langsung. Tidak ada yang bisa menarik mereka untuk mengekspos diri mereka sendiri. Kamu terus melakukan hal-hal di sana. Aku akan keluar sebentar. Lin Yi mengerutkan kening, mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Yang paling penting sekarang adalah membiarkan para pejabat menunjukkan kekurangan mereka. Yang harus kita lakukan adalah menemukan satu hal yang bisa membuat para pejabat lebih mengekspos dirinya. Ini membutuhkan sebuah umpan yang bernilai cukup. Ketika dia meninggalkan Menara Bintang 7, dia berada di luar kendali para pejabat, tetapi bagaimana para pejabat bisa membiarkannya hidup? Apalagi sekarang Yang Mulia juga sudah membeberkan keberadaannya. Lin Yi menemukan titik kontak yang ditinggalkan Yang Mulia untuknya dan berinisiatif untuk menghubungi Yang Mulia. Baginya, kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, namun sepertinya tidak terlalu sulit untuk diterima. Ia bahkan sudah menduga sebelumnya bahwa tujuan keberadaan organisasi laba-laba hitam bukanlah untuk berbuat jahat. Melihat Yang Mulia lagi, perasaan Lin Yi agak berubah. Wajah di balik topeng telah terbakar api dan tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi meskipun wajah Yang Mulia tidak hancur, dia tetap tidak memiliki kesan. Hanya saja bagian darah di tubuh mereka sama, dan ikatan kasih sayang kekeluargaan ini tidak bisa diubah. Qixing, kamu turun dulu. Yang Mulia berkata, ya. Qixing mengangguk, menatap Lin Yi, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Lin Yi tidak terbiasa dengan hal itu. Aku harus memanggilmu apa? Tidak penting. Yang Mulia berkata, sebelum Anda mati, jika Anda dapat mengenali saya, lebih dari 20 tahun saya tidak akan sia-sia. Mendengar ini, pikiran Lin Yi tergerak. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu datang kepadaku karena alasan ini. Aku sudah membuat rencana. Yang Mulia memandang Lin Yi dan berkata dengan tenang, untuk memaksanya keluar dari keluarga Guan, tentu saja satu-satunya cara adalah dengan membayar harga, umpan yang sepadan dengan semua usaha mereka. Lin Yi bereaksi begitu mendengarnya. Kamu sendiri yang ingin menjadi umpannya. Dia segera menggelengkan kepalanya, tidak, itu terlalu berbahaya. Yang Mulia tersenyum dan menatap Lin Yi. Saya memiliki bobot yang cukup. Organisasi laba-laba hitam yang saya kendalikan telah menemukan banyak petunjuk kriminal dari para pejabat. Mereka telah berusaha membunuh saya. Saya adalah ancaman terbesar mereka. Anda belum. Kata-katanya terdengar agak sombong. Sekalipun dia sekuat Lin Yi, bagaimanapun juga, dia hanya bekerja sendiri, jadi dia bukanlah ancaman besar bagi kekuatan sebesar itu. Organisasi yang dikendalikan oleh pemimpin terhormat Anda memiliki kumpulan ahli, dan yang paling penting adalah selalu melacak bukti kejahatan resmi. Sekalipun mereka melakukannya dengan sempurna, masih ada beberapa kekurangan selama bertahun-tahun. Ini adalah alat tawar-menawar di tangan Yang Mulia, dan juga sesuatu yang selalu ditakuti oleh keluarga Guan. Kamu akan mati.
Lin Yi berkata, aku pasti sudah mati sejak lama. Yang Mulia mendengus, lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika keluarga Lin dihancurkan dalam semalam, saya sudah mati. Saya cukup beruntung bisa bertahan sampai sekarang hanya untuk menghindari keadilan ini. Dia menatap Lin Yi, matanya melembut. Kamu juga sudah dewasa. Aku yakin keluarga Lin akan memilikimu di masa depan. Dia berjalan ke arah Lin Yi, mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, jaga ibumu. Tetapi, tidak ada tapi. Yang Mulia sangat berkuasa, saya mendirikan organisasi laba-laba hitam hanya untuk hari ini. Kematian juga merupakan tujuan saya. Saya merindukan ayahmu, dan saya juga merindukan kerabat keluarga Lin yang meninggal. Yang Mulia, yang kuat sepanjang hidupnya, memiliki sedikit nada sedih di nadanya. Dia tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menolak. Setelah aku mati, organisasi laba-laba hitam akan diserahkan kepadamu. Kamu telah menyingkirkan informan itu dan mereka bersih sekarang. Saya harap Anda dapat mengendalikan organisasi ini dengan baik dan melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Ini juga merupakan keinginan lama ayah Anda. Lin Yi membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Yang Mulia telah mengambil keputusan, apapun yang dia katakan tidak akan membuat perbedaan. Dia ragu-ragu dan ingin memanggilnya paman, tetapi kata itu terasa agak kaku sebelum dia sempat mengucapkannya. Ada ketukan di pintu di luar. Yang Mulia, Kixing masuk, semuanya sudah siap. Keluarga Guan telah mengetahui keberadaan Anda. Saya pikir saya bisa menambahkan sedikit api lagi jika perlu. Setelah berbicara, Kixing melirik Lin Yi. Hanya ada satu pejabat tinggi, jadi pejabat tersebut tidak boleh mengerahkan seluruh pasukannya, tetapi bagaimana jika Lin Yi juga ada di sana? Mampu membunuh dua orang terakhir dari keluarga Lin sekaligus akan menjadi ketenangan pikiran bagi para keluarga Guan. Mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha apapun, dan mereka tidak akan berani menyia-nyiakan usaha apapun. Tidak, namun Yang Mulia menolak dengan tegas. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Yi. Saya ingin berpartisipasi. Lin Yi berkata, keluarga Lin tidak hanya memilikimu sebagai seorang laki-laki, tetapi juga aku. Yang Mulia ingin menolak, tetapi Lin Yi sama-sama keras kepala dan kekuatannya tak tertandingi. Melihat Lin Yi, Yang Mulia merasa bersyukur sekaligus terharu, dan bahkan merasakan keintiman yang terhubung oleh darah. Kepribadiannya sangat mirip dengan miliknya, dia memang pria dari keluarga Lin. Di mana lokasinya? Lin Yi bertanya. Di sini. Kixing berkata, menurut intelijen, seseorang telah datang ke sini, dan orang-orang kami sudah siap. Ini adalah pertarungan yang menentukan. Menggunakan Yang Mulia sebagai umpan, keluarga Guan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membunuh Yang Mulia. Babak 600. Sebelum badai, bahkan ketenangan pun hilang. Lin Yi tidak menyangka bahwa pertempuran yang menentukan akan terjadi begitu cepat, tidak terduga, dan sekaligus. Ada langkah kaki yang berat di luar. Apakah kamu datang? Lin Yi menggerakkan telinganya dan bisa mendengar banyak langkah kaki. Dan yang jelas, orang-orang di sini kali ini semuanya adalah master. Anda dapat mengetahui dari suara langkah kaki bahwa orang-orang ini memiliki keterampilan yang luar biasa dan gerak kaki yang ringan. Bagaimana bisa ada begitu banyak master? Apakah ini benar-benar keluarga Guan? Sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, Yang Mulia melambaikan tangannya, dan Kixing segera berbalik dan keluar. Mereka pasti ingin mengepung dan menekan kita berdua. Dia memandang Lin Yi, aku bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Nada suara Yang Mulia penuh dengan tekad, lebih merupakan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Meski sudah terlalu lama tidak berhubungan dengan Lin Yi kini menjadi satu-satunya garis keturunan keluarga Lin yang tersisa di dunia, dan ia memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Tentu saja, Yang Mulia hanya akan melindungi Lin Yi dengan caranya sendiri dan bertarung seperti laki-laki. Jika anggota terakhir keluarga Lin harus mati demi kehormatan dan martabat, maka dia tidak akan pernah memaksa Lin Yi untuk hidup. Ada banyak hal yang tidak perlu diungkapkan. Tampilannya saja sudah cukup untuk memahami apa itu. Hubungan antara darah ini membuat Lin Yi untuk pertama kalinya merasa memiliki akar. Dia mengangguk, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, paman dan keponakannya berjalan keluar bersama. Di luar halaman, mereka dikepung. 3 lantai dalam dan luar dipenuhi dengan sosok manusia. Terlihat bahwa orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah master, dan tidak ada seorang pun yang tidak dikenal. Keluarga Guan sangat murah hati. Telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan diam-diam telah melatih begitu banyak orang. Yang Mulia mendengus, saya telah melacak selama bertahun-tahun dan mendapatkan begitu banyak daftar, tetapi orang-orang ini tidak ada dalam daftar. Maksudnya itu apa? Ini berarti keluarga Guan sangat tersembunyi. Di tempat seperti Beicheng,
bagaimana mereka bisa menyembunyikan diri sedemikian rupa sehingga Tuan Qi pun tidak dapat menemukan mereka. Kalau tidak, apa yang diam-diam mereka latih untuk dilakukan orang-orang ini? Hahaha, kalian juga ingin membunuhku. Yang Mulia meraung, dan lusinan bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya pada saat yang bersamaan. Ini semua adalah orang-orang dari organisasi laba-laba hitam, orang kepercayaan yang dia kembangkan selama 20 tahun terakhir. Hanya untuk hari ini, Kixing berdiri di sampingnya dan berteriak dengan suara rendah, "Lindungi Yang Mulia." Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, dan situasi tiba-tiba menjadi tegang. Menabrak, kerumunan di seberang berpisah dan seorang pria keluar. Mengenakan singyi dan sepatu kain, jika dia berada di tengah kerumunan, tidak ada yang akan memperhatikan orang seperti itu, tapi Lin Yi sedikit terkejut. Dia memang seorang pejabat, hegemoni, kamu masih sama seperti dulu, tapi zaman sudah berubah. Orang yang datang tidak lain adalah Guan Yin dari keluarga Guan. Dia tampak baru berusia 40 tahun, tidak tua sama sekali. Dia memancarkan energi darah yang kaya dan tampak seperti seorang pemuda. Lin Yi sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu ternyata seorang pejabat, dan dia adalah orang yang paling tersembunyi di kota utara. Guan Yin, kamu kejam sekali. Yang Mulia berkata dengan dingin, tanpa keluarga Lin saya saat itu, bagaimana Anda bisa berada di tempat Anda saat ini? Hahaha. Tentu saja saya harus berterima kasih kepada keluarga Lin. Tanpa keluarga Lin, di mana saya hari ini? Tapi dengan siapa saya hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Lin. Saya tidak ingin ada orang yang mengancam saya, mendominasi, mengerti. Guan Yin tersenyum, dengan senyuman di wajahnya. Dia sama sekali tidak merasa bahwa menjadi orang yang membalas kebaikan dengan kebencian adalah hal yang tercela. Di dunia ini, orang tidak dihukum demi dirinya sendiri. Dia hanya membuat pilihan yang benar. Terlebih lagi, jika keluarga Lin tidak hancur total, itu akan selalu menjadi bahaya tersembunyi baginya. Tidak hanya Lin Badao di depannya, penguasa yang mendirikan organisasi laba-laba hitam, tetapi juga Lin Yi. Mata Guan Yin tertuju pada Lin Yi dan dia tidak bisa menahan nafas. Lin Yi, kamu harus memanggilku paman. Saat itu, ayahmu dan aku adalah saudara. Lin Yi mendengus, apakah kamu tidak merasa tersipu saat mengatakan ini? Apakah kamu layak bersikap begitu kejam terhadap mereka yang bersaudara, memusnahkan seluruh keluarga, dan bahkan sampai saat ini, mereka masih harus membunuh mereka semua? Guan Yin tidak marah sama sekali dan tersenyum ringan, kamu hampir menjadi jenderal dewa. Apakah kamu tidak tahu aturan dunia ini? Dia menggelengkan kepalanya, kamu harus tahu bahwa ayahmu terlalu baik dan terlalu lemah. Dia seharusnya tidak berada dalam posisi itu, jadi aku membantunya. Apakah kamu mengerti? Sekarang, apakah kamu akan membantu kami lagi? Lin Yi tidak ingin mendengar omong kosong seperti itu dari Guan Yin. Tujuan dari Guan Yin baru-baru ini sangat jelas. Dia tidak lagi menyembunyikan keberadaannya, yang pasti dia dapat membunuh dua orang terakhir dari keluarga Lin hari ini. Tidak, ada wanita yang membiarkannya melarikan diri saat itu, tidak akan memberinya kesempatan lagi hari ini. Meskipun di mata Guan Yin, wanita itu tidak lagi menjadi ancaman, keluarga Lin tidak bisa tinggal. Hahaha nak, aku selalu mengagumimu. Jika aku memberimu kesempatan, maukah kamu datang ke tempatku? Guan Yin seperti lelucon, saya bisa membuat Anda mendapatkan lebih banyak. Berhenti bicara omong kosong. Lin Yi berteriak, tidak ingin mendengar omong kosong lagi dari Guan Yin. Dia langsung bergegas keluar. Guan Yin mencibir dan tidak pernah berpikir untuk memberi Lin Yi dan yang lainnya kesempatan. Dia sekarang berharap hanya dengan menyingkirkan kedua orang ini dia bisa duduk dan bersantai. Dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan sekelompok orang bergegas menuju satu sama lain, dan pertempuran langsung dimulai. Lin Yi seperti seekor naga, dengan tinju kuat yang tak tertandingi, dia menghancurkan semua orang yang mendekat. Matanya menatap segel resmi, dan dia ingin segera membunuhnya. Tidak ada orang di sekitarnya yang bisa mendekatinya. Lin Yi terlalu kuat, meskipun segel resmi membawa master, mereka masih belum cukup di depan Lin Yi. Di saat yang sama, Yang Mulia juga mengambil tindakan. Mata di bawah topeng sepertinya mengeluarkan api yang tebal, menjadi gila. Membunuh. Dia memberi perintah, dan Tuan dari laba-laba hitam mengikutinya pada saat yang sama, dan seluruh halaman tiba-tiba berubah menjadi surga pembunuhan. Pedang berkilat, darah berceceran. Dalam sekejap, ada mayat di mana-mana, sungai darah, pembunuhan brutal, dan penuh permusuhan. Rasanya seperti musuh yang telah menjadi musuh selama bertahun-tahun akan segera berakhir hari ini, dan tidak ada yang akan berbelas kasihan. Guan Yin berdiri di sana, tak bergerak, menyaksikan pertarungan sengit antara kedua belah pihak, seolah-olah dia hanya seorang pejalan kaki. Cahaya dingin dari pedang itu menyinari wajahnya, tapi gagal mengubah pandangannya sama sekali.
Bang! Lin Yi menghancurkan tenggorokan orang di depannya dengan satu pukulan, lalu melangkah maju dan bergegas menuju segel resmi. Matanya seperti bintang yang dingin, terutama menakutkan di malam ini. Mari kita akhiri. Pukulan panjang tersebut menyebabkan serangkaian ledakan. Guan Yin mengangkat tangannya dan meninju tangan Lin Yi dengan keras. Lin Yi sedikit mengernyit, dia sangat kuat. Jangan gegabah, orang ini adalah ahli top 20 tahun yang lalu. Yang Mulia mengingatkan, sambil membantai lawan-lawannya, dia bergegas menuju Lin Yi. Segel resminya sangat tersembunyi. Tidak ada yang tahu tingkat kekuatan apa yang telah dia capai sekarang. Dia takut akan terjadi kecelakaan pada Lin Yi, bukan itu yang ingin dia lihat. Pada saat ini, Lin Yi menunjukkan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Wah, kamu sangat baik, jauh lebih baik dari ayahmu. Guan Yin masih belum dirugikan. Kekuatannya memang tak terduga, sebanding dengan Lin Yi Qihu. Lin Yi tidak berbicara lagi dan menyerang dengan ganas, seolah dia tidak pernah tahu betapa lelahnya dia. Bum bum bum. Kedua orang itu bertarung dengan sengit, begitu liar sehingga tidak ada orang di sekitar mereka yang bisa ikut campur. Siapapun yang mendekat akan dihempaskan oleh mereka berdua. Pertempuran dahsyat terus berlanjut, dan suara pukulan yang memekakkan telinga membuat gendang telinga orang-orang sakit. Kixing, Yang Mulia berteriak, dan Kixing segera bergegas ke sisinya, menghalangi yang lain. Hentikan mereka. Ya, mata Kixing dingin, dan dia memblokir segalanya, memimpin orang-orang dari organisasi hitam untuk bertarung dengan gila-gilaan. Orang-orang di kedua sisi berjuang keras, dan itu sangat kejam. Ada mayat di mana-mana di tanah, serta anggota badan dan lengan patah, yang membuat orang merasa mati rasa. Yang Mulia melangkah maju dan bergegas keluar, dengan cepat memasuki lingkaran pertarungan antara Lin Yi dan Guan Yin. Saya datang. Dia sudah lama menunggu hari ini. Pada saat ini, paman dan keponakannya bergabung dan menjadi sangat kuat, dan tekanan segera datang ke pihak Guan Yin. 4 tinju, seperti guntur yang menggelegar, menghantam dengan keras dan kedap udara. Bang, 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 kekuatan Zun Sang selama beberapa dekade tidak lemah sama sekali, dan Lin Yi adalah pemimpin mutlak generasi muda. Keduanya bergabung, dan stempel resmi terus mundur. Tapi tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya, malah dia menatap mereka berdua dengan penuh minat. Hahaha, senang sekali, senang sekali. Sudah berapa tahun kita tidak berjuang seperti ini secara maksimal. Ayo, ayo, jadi bagaimana jika kita mengakhirinya? Aku akan membunuh kalian semua anggota keluarga Lin, dan harta paling berharga keluarga Linmu akan selalu menjadi milik keluarga Guanku. Hahaha, perkelahian gila, kata-kata gila. Itu bahkan lebih menjengkelkan dan membuat Lord Thunder marah. Lin Yi tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menyerang dengan gila-gilaan, seperti binatang buas, dengan gerakan kejam yang bertujuan membunuh orang. Bang! Lin Yi meninju Guan Yin satu persatu, Guan Yin tidak mundur sama sekali, dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan tinju Lin Yi, malah dia meninju Lin Yi lagi, juga mengenai tubuh Lin Yi. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Wajah Yang Mulia berubah, dan dia berteriak dengan cepat, Lin Yi, hati-hati, dia sempurna. Tak disangka, segel resmi itu justru dibuat menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pantas saja dia berani sombong. Guan Yin tertawa liar, matanya penuh kegilaan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Kubilang, biarpun itu berakhir, kaulah yang akan mati. Bukankah ini tidak terduga? Tak seorang pun di harta keluarga Linmu yang berhasil mempraktikannya, tetapi orang luar seperti saya telah berhasil mempraktikannya. Lin Badao, apakah kamu sangat marah? Guan Yin sengaja diucapkan. Yang Mulia tidak bereaksi, tetapi nyala api di matanya menjadi lebih kuat. Ini adalah harta paling berharga dari keluarga Linnya. Ini adalah buku rahasia seni bela diri keluarga Lin, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang dapat mencapai kesuksesan besar. Bahkan dia, setelah bekerja keras selama puluhan tahun, hanya menguasai sebagian saja. Di luar dugaan, sebagai orang luar, segel resminya ternyata berhasil. Ini adalah masalah. Lin Yi, tubuh yang tidak bisa dihancurkan ini adalah harta seni bela diri paling berharga dari keluarga Lin saya. Karena itulah para pejabat menggunakan cara tercela untuk meracuni dan memutilasi seluruh keluarga Lin. Sekarang dia telah berhasil berlatih, tidak mudah untuk membunuhnya. Yang Mulia menarik napas dalam-dalam, saya tidak akan meninggalkan jalan keluar untuk diri saya sendiri, tetapi Anda harus memberi diri Anda jalan keluar. Suaranya tidak nyaring dan sampai ke telinga Lin Yi, tapi Lin Yi tidak peduli sama sekali. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Lin Yi menjadi semakin kejam, dan auranya terus meningkat. Itu sesuatu dari keluarga Linku, dia tidak pantas mendapatkannya. Aku akan meledakkannya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yi bergegas keluar lagi, matanya menjadi sedikit merah.
Kecepatannya meningkat, kekuatannya menjadi semakin kuat, tinjunya seperti terbuat dari baja, hancurkan dengan keras. Bang, 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 suaranya seperti guntur, tinjunya menghantam Guan Yin dengan ganas satu demi satu. Guan Yin bahkan tidak mengelak, seolah ingin menunjukkan kepada Lin Yi bahwa tinjunya tidak berguna baginya. Membunuh membutuhkan patah hati, dia ingin menggunakan metode ini untuk menghancurkan hati Lin Yi sepenuhnya. Bunuh aku, coba aku lihat bagaimana kamu membunuhku. Guan Yin tertawa dan menjadi semakin arogan saat dia melihat Lin Yi menyerang dengan panik tetapi tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Dia ingin melihat kekecewaan dan ketidakberdayaan di wajah Lin Yi, tapi dia tidak melihat apapun. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak menyerah. Dia masih terus menyerang seperti orang gila. Dia seperti orang yang keras kepala. Dia tidak akan berhenti bahkan ketika tinjunya berdarah. Kemarahan dan kebencian di matanya membuat Lin Yi tidak mungkin menyerah. Yang Mulia mengeluarkan raungan pelan, dan bersama dengan Lin Yi, mereka bergabung untuk menyerang dengan gila, tetapi tubuh segel resmi yang tidak bisa dihancurkan memang sangat kuat, dan tinju mereka tidak dapat mematahkannya sama sekali. Apakah itu cukup? Guan Yin berkata dengan arogan, jika ini kekuatanmu, maka kamu pasti akan mati malam ini. Dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, menjatuhkan Lin Yi dan Yang Mulia. Sekarang giliranku untuk mengambil tindakan. Desir, segel resminya bergerak, seperti lokomotif, dan menghantam Lin Yi dengan keras, membuat Lin Yi terbang keluar dan meluncur di tanah lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuh yang mengerikan, pria berumur 50 tahun ini lebih menakutkan daripada seekor banteng. Lin Yi menutupi dadanya, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, melihat segel resmi dengan mata dingin, memikirkan tindakan balasan. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan Guan Yin tidak boleh dilatih ke kondisi terkuat. Jika tidak dalam kondisi ini, pasti ada kekurangan dan gerbang kehidupan. Selama Anda menemukan gerbang kehidupan ini, Anda dapat menemukan cara untuk membunuhnya. Serangan gila Lin Yi barusan hanya untuk menemukan kekurangan ini. Dia perlu menguji dan menyerang setiap bagian tubuh Guan Yin untuk melihat reaksi Guan Yin. Pada saat ini, dia menatap Guan Yin dan terus memindainya, sehalus komputer. Dan Guan Yin tidak bisa dibedakan dari atasannya. Bang, 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 Yang Mulia juga telah melatih tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia belum mencapai tingkat Guan Yin. Engah, tidak siap untuk bergerak, Yang Mulia dipukul di dada oleh Guan Yin. Dia terbang mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Yang Mulia, Kixing terkejut dan buru-buru melawan mereka berdua, bergegas menemui Yang Mulia dan membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yang Mulia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap segel resminya dan mencibir, apakah menurut Anda berhasil mempraktikkan hal-hal dari keluarga Lin saya? Kamu baru saja mengambil pendekatan ke samping, dan kamu belum mencapai apapun. Kamu tidak bisa menipuku. Lin Yi, takdirnya ada di titik Bai Hui. Yang Mulia berteriak, dia hanya menggunakan pintu samping untuk memblokir energi dan darahnya sendiri dan menyerang titik Bai Hui miliknya. Mendengar ini, ekspresi Guan Yin berubah. Lin Badao, aku masih meremehkanmu. Tapi hari ini, tidak ada yang bisa mengubah akhir ceritamu. Tiba-tiba, Lin Yi kaget, dan matanya juga penuh rasa tidak percaya. Kixing yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan belatinya dan menusukkannya ke perut Yang Mulia. Saya dari keluarga Guan. Mata Kixing itu seperti bintang yang dingin. Anak baik, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, hahaha. Kixing sebenarnya adalah anak kandung Guan Yin. Retakan, Yang Mulia sangat marah dan menamparkan Kixing dengan keras dengan telapak tangannya, tetapi Kixing mundur. Dia telah mengintai selama bertahun-tahun dan ini adalah satu-satunya misinya. Lin Yi segera bergegas mendekat, mendukung Yang Mulia, dan segera menghentikan pendarahannya. Aku benar-benar tidak menyangka setelah kamu bersamaku selama bertahun-tahun, kamu sebenarnya. Yang Mulia tersenyum sedih, dan mata di balik topeng itu penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Saya adalah anggota keluarga Guan, jadi tentu saja saya adalah seorang pejabat. Kixing tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa Yang Mulia selalu waspada terhadap semua orang. Bahkan dirinya sendiri, dia selalu waspada. Tapi sekarang, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan terbaik, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh seseorang. Melihat darah yang terus mengalir keluar dari perut Yang Mulia, jika dia bisa masuk bahkan 1 inci pun, nyawa Yang Mulia akan hilang. Jangan sia-siakan kesempatan ini nak, bunuh dia. Guan Yin itu tertawa keras, selama Lin Badao mati, tidak ada orang lain di dunia ini yang akan mengetahui rahasia tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Lin Yi tidak perlu takut. Tanpa memahami tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan, Guan Yin tidak memiliki rasa takut sama sekali. Yang paling dia takuti adalah keluarga Lin tidak akan bisa dihancurkan.
Selama Lin Badao meninggal dan buku rahasia itu bersamanya, Lin Yi tidak akan bisa mendapatkannya. Yang Mulia marah dan ingin mengutuk, tetapi ketika dia membuka mulutnya, keluar seteguk darah. Jangan bergerak dulu. Wajah Lin Yi menunjukkan ekspresi dingin yang mematikan. Dia membantu Yang Mulia menghentikan pendarahannya. Duduk di sini dan istirahat. Bunuh dia. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Lin Yi mengangkat kepalanya dan memandang Guan Yin dan putranya. Sekelompok pencuri, apakah mereka masih menganggap dirinya kuat? Dia dan Yang Mulia telah menentukan di mana gerbang kehidupan Guan Yin berada. Bukan tidak mungkin untuk membunuhnya sekarang. Lin Yi berdiri dan menatap langsung ke arah Guan Yin dan Qixing. Membunuh. Qixing adalah orang pertama yang bergerak. Dia melangkah keras dengan kakinya dan langsung menusuk jantung Lin Yi dengan belati di tangannya. Lin Yi berdiri di sana, tidak bergerak, matanya menatap Qixing, seolah-olah dia telah menjadi patung, tetapi saat Qixing mendekat, Lin Yi bergerak. Bang! Alih-alih menghindarinya, dia malah mengambil inisiatif untuk membungkuk dan menggunakan hatinya untuk menghadapi belati Qixing. Qixing tertegun sejenak, dia tidak menyangka Lin Yi menjadi begitu gila. Apakah dia mencari kematian? Namun dalam sekejap, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Lin Yi. Saat belati menyentuh Lin Yi menghilang. Terlalu cepat. Sebelum Qixing sempat bereaksi, Lin Yi sudah menyelinap di belakangnya dan meraih leher Qixing dengan satu tangan. Qixing ingin bersembunyi, tetapi Lin Yi terlalu cepat. Klik, telapak tangannya menangkap tenggorokan Qixing, dan dengan kekuatan yang kuat, dia mematahkan leher Qixing dengan sekali klik. Berdebar, Qixing terjatuh dengan keras. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, terlalu cepat. Hanya dengan satu gerakan, Qixing dibunuh oleh Lin Yi. Ada ekspresi tidak percaya di wajah Guan Yin, dan kemudian dia menjadi marah. Kamu mencari kematian. Bagaimana dia bisa membayangkan Lin Yi akan membunuhnya begitu dia bertemu putranya? Ini menarik. Lin Yi berteriak, bahkan jika kamu tidak bisa dihancurkan, kamu akan mati hari ini. Dia bertepuk tangan dan menembakkan 2 jarum ki dengan menjentikkan jarinya. Dia belum menggunakan jurus ini. Memanggil. Jarum ki menyapu dengan liar, dan Guan Yin segera menghindar, namun masih tertusuk oleh jarum ki, hanya mengenai kulitnya dan tidak dapat menembus dalam-dalam. Aku akan membunuhmu. Meskipun tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan tidak asli dan berasal dari cara yang berbeda, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus Lin Yi hanya dengan metode ini. Guan Yin bergegas menuju Lin Yi, tapi Lin Yi terus menghindar tanpa melakukan kontak dekat dengan Guan Yin. Jari-jarinya terus mengeluarkan jarum ki dan mengenai tubuh Guan Yin. Bahkan jika dia tidak bisa menembus pertahanannya, dia tidak terburu-buru. Dia tidak menggunakan metode jarak dekat untuk menyerang titik Bai Hui di Guan Yin, tetapi menggunakan jarum ki miliknya untuk menyerang terus-menerus. Memanggil. Keduanya bertarung sengit. Yang Mulia duduk bersila, ingin membantu Lin Yi, tetapi tidak mungkin. Perut bagian bawahnya robek, dan dia akan berdarah setiap kali dia bergerak. Dia tidak menyangka bahwa dia akan hampir mati di tangan Qixing, orang yang paling dia percayai. Ada banyak korban jiwa di sekitar, dan orang-orang laba-laba hitam segera berdiri di samping Yang Mulia untuk melindunginya. Mereka tidak bisa terlibat dalam pertarungan Lin Yi dengan Guan Yin. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Bagus. Yang Mulia menggelengkan kepalanya dan menjaga martabatnya. Di sisi lain, Lin Yi dan Guan Yin masih bertarung. Lin Yi terus berkeliaran tanpa kontak langsung dengan Guan Yin. Dia hanya menggunakan jarum ki untuk menyerang terus-menerus, membuat Guan Yin sangat marah. Kecepatannya tidak bisa mengimbangi Lin Yi, jadi tidak ada cara untuk menangkap Lin Yi secara langsung dan membunuhnya. Bertarunglah sampai mati bersamaku jika kamu berani. Guan Yin berteriak, tapi Lin Yi tidak peduli sama sekali, seolah dia tidak mendengarnya. Dengan cara ini, kamu tidak bisa membunuhku. Guan Yin tahu bahwa Lin Yi mengulur waktu dan menghabiskan energinya sendiri. Bagaimanapun, dia lebih tua dari Lin dalam hal energi, darah dan kekuatan fisik, dia jelas tidak sebaik Lin Yi. Namun jika dia ingin menggunakan cara ini untuk mengkonsumsi dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Mendengus, Lin Yi masih tidak berhenti dan terus menyerang. Meski wajahnya pucat, dia tetap terus menyerang. Menggunakan jarum ki untuk menyerang seperti ini bahkan lebih menguras tenaganya. Melihat Guan Yin berhenti, Lin Yi mencibir, kamu ingin membunuhku, tetapi pada akhirnya, putramu meninggal lebih dulu. Saya pikir sudah waktunya keluarga Guanmu mati. Wajah Guan Yin berubah menjadi ungu dan dia menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Lin Yi sangat cepat. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus mengambil kesempatan untuk mencegah Lin Yi melarikan diri. Sebaliknya, jika konsumsi ini terus berlanjut maka hasilnya tidak pasti. Tiba-tiba, dia mencibir. Melihat Lin Yi terengah-engah dan mengerahkan sejumlah besar energi, dia tahu bahwa Lin Yi mungkin kelelahan. Kalau begitu bunuh dia sekarang.
Guan Yin mendengus dalam hatinya, dan kemudian dia hendak mengambil tindakan. Ketika dia hendak mengambil tindakan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kakiku seperti membeku, tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Apa yang terjadi? Lin Yi mencibir, butiran keringat jatuh dari dahinya. Dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan? Titik akupunkturmu tidak berdaya. Guan Yin tiba-tiba menyadari bahwa jarum Qi Lin Yi baru saja mengenai setiap titik akupunkturnya, dalam urutan yang berbeda dan dengan intensitas yang berbeda. Dia sebenarnya bisa begitu tepat, tapi dia baru menyadarinya saat ini setelah menyadarinya nanti. Guan Yin meraung dan mencoba melepaskan diri, tetapi darahnya sepertinya membeku. Dia menjadi semakin kejam, dan darah mengalir sangat cepat dalam sekejap, semuanya mengalir menuju titik baihuinya. Engah, Guan Yin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia memandang Lin Yi dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Lin Yi memiliki metode seperti itu. Keterampilan medisku bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa membunuh orang. Lin Yi berjalan menuju Guan Yin selangkah demi selangkah, dan Guan Yin akhirnya panik. Seseorang. Dia memanggil seseorang untuk menyelamatkannya, tapi siapa lagi yang bisa datang ke sini saat ini? Lin Yi berjalan ke arah Guan Yin, mengulurkan jarinya, dan tidak ingin membuang kata lagi, dengan lembut mengetuk titik baihui Guan Yin, dan titik itu langsung meledak. Darah muncrat seperti tembakan, patah, sama seperti balon yang meledak, segel resminya langsung mati. Semuanya kembali damai, berdebar. Guan Yin terjatuh dengan keras, namun masih membuka matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah mengembangkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan telah menggunakan modalnya yang tak terkalahkan. Dia mempertimbangkan banyak sekali kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan medis Lin Yi benar-benar bisa memiliki kemampuan seperti itu. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ke arah pejabat yang tersisa. Dia hanya mencibir dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Ini sudah berakhir. Yang Mulia perlahan menutup mata, merasakan beban lebih dari 20 tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lin Yi menghampirinya dan membantunya berdiri. Apakah aku akan mati? Dia memandang Lin Yi. Lukanya sangat serius dan dia mungkin mati. Jika aku tidak membiarkanmu mati, bahkan Raja Neraka pun tidak akan berani mengatakan apapun. Lin Yi mendengus, kamu ingin menyerahkan organisasi laba-laba hitam kepadaku. Aku tidak tertarik, jadi kamu harus mengurusnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mendukung atasannya dan kiri. Orang-orang di kedua sisi berpisah secara otomatis dan memandang Lin Yi dengan mata yang sangat hormat. Seluruh kota di utara berada dalam kekacauan. Xiao Hei memimpin sejumlah besar orang dan langsung mengepung keluarga Guan. Bukti yang diperoleh dari organisasi laba-laba hitam sudah cukup untuk menangkap semua orang di keluarga resmi. Cepat, kelilingi mereka, jangan biarkan siapapun pergi. Tangkap mereka semua, Xiao Hei berteriak. Dilihat dari petunjuk kendalinya saja, mereka yang berada di keluarga Guan tidak akan mati bahkan 10.000 kali. Dalam waktu singkat, 4 keluarga kaya raya, termasuk keluarga Ou, pertama kali dimusnahkan secara diam-diam oleh Guan Yin, dan sekarang bahkan keluarga Guan pun dimusnahkan. Keluarga Cheng dan keluarga Du yang tersisa masih ketakutan hingga saat ini. Du Chunyi duduk di aula, linglung selama 1 jam penuh, seperti patung, tanpa reaksi apapun. Tuan, bagaimana situasinya? Du Chunyi mengangkat kepalanya. Keluarga Guan digerebek dan semua orang ditangkap. Begitu Guan Yin mati, keluarga Guan runtuh. Du Chunyi mengangguk, inilah akhirnya. Sekali Anda jatuh, tidak ada peluang. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Guan yang menggunakan cara-cara tercela untuk menyakiti keluarga Lin demi harta keluarga Lin, tetapi sekarang, mereka telah menerima balasannya. Namun apa yang akan terjadi pada masa depan kota utara? Kali ini bukan sekedar perseteruan pribadi, atasan ingin membersihkan kota utara, yang mungkin juga menjadi alasannya. Dia belum bertemu Tuan Qi sampai sekarang, tetapi tampaknya semua ini berada di bawah kendali Tuan Qi. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Cheng. Cheng Yong sedang memikirkan jalan apa yang harus diambil dan perubahan apa yang harus dia lakukan untuk memastikan bahwa keluarga Cheng dapat melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, situasi di seluruh kota utara harus berubah. Lin Yi tidak peduli tentang ini. Bisnisnya sudah selesai. Baginya, dendam terbesar dalam hidupnya adalah rasa sakit karena memusnahkan keluarganya. Tapi sekarang kebenaran terungkap, dia juga membalas dendam dan membantu Tuan Qi membersihkan kota utara. Semuanya akan tenang kembali. Saudaraku, apakah kamu tidak akan melihat Tuan Qi? Xiao Hei bertanya. Sudah hilang. Aku khawatir dia punya sesuatu yang harus aku lakukan lagi. Lin Yi tersenyum. Sekarang dia santai dan tidak ingin khawatir tentang apapun. Dia hanya ingin menemani Ye Qianshui untuk mengembangkan keluarga Ye bersama dan memenuhi keinginan terakhir Tuan Ye.
Selain itu, tidak ada hal lain yang penting baginya. Xiao Hei, aku serahkan Fei Fan padamu. Seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan tergantung pada bimbinganmu. Lin Yi berkata, dia sangat baik. Yah, aku tahu, saudaraku, jangan khawatir. Xiao Hei mengirim Lin Yi, Ye Qiansui dan yang lainnya ke bandara dan berkata dengan serius. Ia tahu bahwa Lin Yi membutuhkan masa istirahat, awal yang baru, dan kehidupan baru. Tapi dia lebih tahu, tapi kapanpun negara dan masyarakat membutuhkan Lin Yi, dia akan berdiri tanpa ragu-ragu. Kalau begitu biarkan Lin Yi istirahat dulu. Melihat Lin Yi dan yang lainnya berjalan ke lorong bandara, Xiao Hei menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi. Tamat, terima kasih telah mengikuti perjalanan Lin Yi, nantikan novel lainnya bosku.